Selamat pagi, selamat datang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sukacita kita pada hari ini Tuhan telah memberkati bisa bersama-sama berkumpul dalam ruang ibadah dan juga yang di rumah masing-masing. Tuhan berkati semuanya karena kasih karunia dan keselamatan yang daripada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, semuanya di dalam penyembahan yang indah, kudus dan mulia kepada Tuhan. Melalui pujian, suci, 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 Allah Maha Tinggi. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri, baik yang di dalam ruang gereja maupun di rumah masing-masing. Kita memuji Tuhan yang sungguh suci dan maha tinggi. Suci, suci Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal mulia tak terperi. Suci, suci, suci. Yang kedua, suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga. Tetap mengalunkan lagu ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Suci, suci, suci. Walau tersembunyi, kita terus memuji Tuhan. Walau tak terlihat oleh orang keji, hanya Tuhan yang suci. Lain tiada lagi. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Walau
Allah Maha Tinggi. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Alam seluruhnya menyanyi Nabi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Maha Kasih. Allah Tritunggal, mulia tak terdiri. Mari kita berdoa seperti pujian kami Bapa. Kami menyembah Engkau Allah kami yang maha tinggi. Sungguh suci Engkau Bapa Tritunggal yang kami puja, yang kami puji, yang menguasai kehidupan kami, menganugerahkan kehidupan kami. Sampai detik ini hari telah kami lalui, waktu telah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Dalam doa dan penyembahan kami serahkan kembali hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus saat ini Tuhan, terimalah sembah bakti kami ya Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau. Kami ingin menyerahkan doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, agar terang jalan kami, agar benar jalan kami. Kami hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan dan menjadi terang dimanapun kami berada. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, baik kami yang ada di dalam ruang gereja ini, juga saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Ya Bapa, berkati kami, terimalah sembah bakti kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami, dan berkati kami semua dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Berkati tempat dan lingkungan kami baik di gereja ini Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada saat ini ketika kami mengikuti kegiatan ibadah ini. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan acara kami awal, tengah, hingga akhirnya nanti. Dan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita barusan merayakan peringatan kelahiran Tuhan kita Juru Selamat Yesus Kristus. Marilah kita nyatakan riang dan gembira kita bersama Malak di surga pada saat ini akan kasih dan penembusan yang telah diberikan bagi kita. Riang dan gembira Malak di surga. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini. Riang dan gembira Malak di surga, kini pulang anak yang sesat. Bapa berkenan menyambutnya segera, anak yang merana dan benar. Mulia, 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 mulia Tuhan surgawi. Mulia, mulia puji tak terhenti. Bala tentara surga, mulia
Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, lagu riang umat tertebus, kita telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang telah kita peringati kelahirannya pada hari yang telah kita lalui dan sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saatnya kita akan terus memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus dengan judul firman Tuhan, didikan orang tua, dari 2 Tawari 26 ayat 1 sampai 5. Kita mempersiapkan hati kita dengan bangkit berdiri, menyanyikan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengarkan firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menusuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan sepenuh suara kita katakan,
Dengan ucapan syukur dan sukacita kami, ya Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk diteguhkan, dikuatkan, dinasehati oleh firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pimpinlah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu maupun seluruh umat Allah, baik yang di ruangan gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Jangan biarkan kami terganggu oleh apapun dan siapapun. Biarlah kami fokus mengarahkan seluruh perhatian dan pendengaran kami kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Rasanya masih pas, masih hangat kalau saya sebagai hamba Tuhan selaku pendeta gembala sidang menyampaikan ucapan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tadi malam tidak sempat bergabung, ya, yang tidak sempat bergabung. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Tahun 2021 itu merupakan anugerah besar dari Tuhan untuk kita, ya, untuk kita. Sehingga tahun ini kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, baik yang di ruangan gedung gereja ini maupun di ruang Zoom, yang baru pertama kali hadir dan bergabung dalam ibadah bersama-sama, saya dengan senang hati dan bersukacita menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya kebersamaan dalam ibadah hari ini, minggu terakhir ya, hari Minggu terakhir, betul ya, di tahun 2021, luar biasa. Ini bukan kebetulan, tetapi merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Saya lihat ada keluarga Pak Nelis ya, betul ya, hadir. Silakan berdiri, mohon berdiri, silakan. Selamat datang. Kami menyambut dengan senang hati dan bersukacita, bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Apakah ada tamu yang lain di ruang gedung gereja ini? Kalau di Zoom saya nggak bisa melihat. Baik, kalau ada di ruang Zoom, sekali lagi selamat datang. Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Tanggal 31 Desember 2021 kita akan ada ibadah tutup dan buka tahun. Ya, jadi kita akan ada ibadah tutup dan buka tahun. Jadi tetap membuka ruang gedung gereja dengan tetap terbatas. Nanti silahkan mengisi link Bapak Ibu Saudara yang rindu hadir di ruang gedung gereja, dan tetap memfasilitasi ruang Zoom, ya, ruang Zoom. Jadi tanggal 31 Desember 2021 mulai jam 22.00, ya, jadi jam 10 malam, ya, jam 10 malam kita akan ada ibadah sampai jam 00, nutup dan buka, ya. Jadi nutup dan buka, walaupun yang nutup Tuhan dan yang buka Tuhan sendiri. Kita mensyukuri, dan di situ Bapak Ibu Saudara akan ada kebersamaan melalui tukar kado. Ya, melalui tukar kado dengan harga antara 25.000 sampai 50.000. Tidak boleh makanan, tidak boleh snack, sekalipun makanan snack itu amat sangat lezat. Tidak boleh. Jadi dalam bentuk barang, ya, enggak boleh ya, makanan, minuman. Kalau mau bawa nanti
kita makan bareng-bareng lain gitu ya. Jadi bukan untuk tukar kado ya. Jadi 25 sampai 50 ribu rupiah ya, 50 ribu. Ini hanya untuk kebersamaan saja. Baik yang di ruang gedung gereja maupun yang ada di ruang Zoom. Panitia acara yang akan ngatur, saya nggak ngerti. Saya hanya diberitahu bahwa akan ada tukar kado ya. Jadi nanti Pak Dedi dan teman-teman yang akan mengatur bagaimana bentuk acara tukar kado tersebut. Lalu Bapak Ibu Saudara, 1 Januari 2022 akan ada ibadah tahun baru. Ya, kita akan ada ibadah khusus tahun baru dan ada perjamuan Tuhan. Ya, ada perjamuan Tuhan nanti akan didistribusikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan kalau berkenan bisa mengambil. Nanti akan disiapkan oleh panitia upacara gereja, disiapkan di sekretariat atau di rumah koster gereja, yaitu Pak Paimin. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil, nanti akan di-share jam 9 pagi seperti pagi ini ya, tanggal 1 Januari ya, tanggal 1 Januari 2022. Ibadah ini saya akan memimpin, sekalipun Bapak Ibu Saudara, saya memberitahu juga, mohon didoakan, nanti malam saya akan bersama keluarga mengambil masa cuti. Ya, mengambil masa cuti, ya puji Tuhan istri saya Bu Stefanus sehat ya non. Sehat ya, jadi tolong doakan supaya sehat. Dan mulai nanti malam saya berangkat ke Jawa Tengah. Kemudian tanggal 31 pagi saya, Karen dan Odi akan kembali ke Jakarta untuk memimpin ibadah tutup dan buka tahun sampai tanggal 1 Januari ya, dan tanggal 2 minggunya ya, tanggal 2 minggunya saya masih khotbah, dan setelah itu saya akan melanjutkan masa cuti saya kembali ke Jawa Tengah. Tolong doakan supaya semua jalan dengan baik dan kita semua diberi sehat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara, mulai minggu kedua bulan Januari 2022 akan dimulai kelas pembaptisan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus, silahkan hadir. Nanti akan disiapkan apakah itu lewat Zoom atau tatap muka. Jadi mulai minggu kedua bulan Januari 2022 akan dibuka atau dimulai kelas baptisan, dan karena itu silahkan Bapak Ibu Saudara yang telah menerima Yesus Kristus dan belum dibaptiskan, silahkan hadir di kelas baptisan ini ya. Ataupun Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di gereja ini menjadi anggota gereja, silahkan juga hadir di kelas tersebut. Nanti akan diinformasikan berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara tambahan dari saya, warta gereja yang perlu kita ketahui dan kita doakan bersama-sama. Mari kita mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul seperti yang sudah diberitahukan tadi, didikan orang tua. Ya, didikan orang tua. 3 minggu berturut-turut, ya 3 minggu berturut-turut ada pasangan suami istri yang menyerahkan anaknya untuk didoakan, diserahkan kepada Tuhan untuk didoakan, ya untuk didoakan. Dan selama 3 minggu itu dari mimbar ini disampaikan bagaimana kita para orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak, dan bagaimana anak-anak meresponi tanggung jawab dari orang tua sehingga menjadi keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul didikan orang tua. Didikan orang tua. Anak balita, ya anak balita, atau mungkin bahkan di atas balita, ya di atas balita, sangat mudah meniru, ya sangat mudah
meniru apa saja yang didengar dan dilihatnya. Ya. Jadi anak balita itu Bapak Ibu Saudara, dia amat sangat mudah meniru apa saja yang dilihatnya. Jadi betapa pentingnya kalau demikian. Pengaruh khususnya kita para orang tua terhadap anak-anak kita. Betapa besar pengaruh dari kita selaku orang tua. Ada banyak orang tua yang seringkali menyalahkan anaknya, tetapi tidak melihat dirinya seperti apa sebagai orang tua. Anak menjadi tempat untuk ditekan, disalahkan, dan dampaknya tidak baik. Anak menjadi lebih frontal, anak bisa menjadi lebih memberontak, melawan, bahkan bisa jadi minder. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu mari melihat, mari memperhatikan. Kita sebagai orang tua hendaknya sangat hati-hati. Kita para orang tua hendaknya sangat hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita berperilaku, ketika kita memperlihatkan mengenai apa saja di hadapan anak-anak yang Tuhan percayakan, anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat 2 Tawarik 26. 2 Tawarik pasal yang ke-26 Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan untuk kita sekalian. Bagaimana Alkitab ini mencatat Raja Uzia yang patut kita renungkan bersama-sama. Bukan saja kita sebagai orang tua, tetapi Anda sebagai orang muda, remaja, anak-anak, kita semua. Saya masih punya orang tua, walaupun sudah tidak genap. Masih ada seorang ibu yang mengasihi saya, yang selalu mendoakan saya. Menjadi penting siapapun kita, peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai anak, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai yang kelima. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Usia menggantikan ayahnya Amazia yang meninggal, yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dia dinobatkan menjadi seorang raja ketika dia berumur 16 tahun. Dan selama dikatakan 52 tahun lamanya. Selama 52 tahun lamanya ia memerintah sebagai raja. Ia memerintah Yerusalem sebagai seorang raja. Apa yang dikatakan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan berkaitan dengan usia yang dinobatkan ketika dia berumur 16 tahun. Apa yang dilakukan? Apa yang dicatat oleh Alkitab ini tentang usia yang masih remaja, yang masih pemuda, umurnya 16 tahun, baru setingkat apa? SMA. Betul ya? SMA. Dan dikatakan selama 52 tahun Bapak Ibu Saudara. Selama 52 tahun ia memerintah Yerusalem sebagai seorang raja. Apa yang dilakukan? Apa yang dicatat? Apa yang disaksikan oleh Alkitab kepada kita masa kini? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ibu bapak saudara, Alkitab mencatat tentang usia, yaitu bahwa usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang berkenan di mata Tuhan. Tuhannya usia dengan Tuhan kita sama, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak secara fisik, betul? Bapak Ibu melihat Tuhan secara fisik? Enggak. Anak-anak melihat Tuhan secara fisik? Enggak. Yang dilihat anak-anak papi dan mami, betul ya? Papa mama, bapak ibu, bapak simbok bagi saya. Itu yang kita lihat. Tuhannya usia sama dengan Tuhan kita. Tidak nampak, tidak kelihatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa usia melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Usia melakukan apa yang benar, bukan hanya baik. Bukan saja baik, baik itu belum tentu benar. Baik menurut kita, ya, baik menurut kita. Pernahkah orang tua berkata, nak, nanti kalau ada tamu bilang papa mama pergi. Pernah gitu? Pada di rumah, di kamar. Nak, bilang kepada tamu kalau nanti mencari papa mama, jangan bilang-bilang ya, atau jangan bilang kemana, atau yang lain. Padahal tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi baik itu belum tentu benar Bapak Ibu Saudara. Baik menurut pemandangan kita itu belum benar, belum tentu benar menurut pemandangan Allah. Ya. Gitu. Belum. Tetapi Alkitab berkata benar. Benar itu berarti tidak keliru, tidak salah. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang benar menurut pemandangan Allah. Padahal Tuhan tidak nampak. Tuhan tidak ada di hadapan daripada usia. Dan dia masih berumur 16 tahun pada waktu itu. Dan saya merasa yakin karakter yang demikian tidak hanya muncul, tahu-tahu muncul ketika dinobatkan menjadi seorang raja. Saya percaya itu tidak.
sebelumnya. Sebelumnya memang demikian Uzia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, ayat itu berkata tepat seperti yang dilakukan Amazia. Siapa Amazia? Ayahnya. Ya, tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Bahkan ayat sebelumnya itu Alkitab mencatat siapa ibu daripada Yekolya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibunya pun demikian. Ibunya pun memiliki cara hidup yang benar. Membangun keluarga dengan cara hidup yang benar. Menurut Allah, sesuai dengan Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Uzia. Dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ia melakukan yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Mata Tuhan itu tidak pernah dapat terhalangi oleh apapun dan siapapun. Dia melihat secara terang benderang, betul ya? Saya terbatas, kita terbatas. Apa yang terjadi di seberang jalan enggak ngerti. Apa yang terjadi di luar, bahkan di ruangan kaca saja, tidak dengan sempurna saya bisa melihat. Ya, kakinya bagaimana? Kan ada yang duduk itu kakinya gini. Jadi sambil nggak tahu ngapain, nggak ngerti saya, terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas penglihatannya. Dia dapat melihat secara terang benderang, dan ini sesuatu yang luar biasa. Ini sebuah karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh Uzia, dan rupanya Bapak Ibu Saudara, ia melihat apa yang ditampilkan oleh ayah dan ibunya. Ia memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ia benar-benar menyimak, ia benar-benar mencontoh, ia benar-benar mengikuti jejak daripada orang tuanya. Seperti, ya, tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Lalu Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab yang adalah firman Tuhan ini? Selanjutnya, ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ya, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Siapa Sakaria ini, Bapak Ibu Saudara? Dia seorang imam yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Yang mengajarkannya supaya Uzia takut kepada Allah. Ketika mereka pergi untuk beribadah, selalu diajarkannya demikian. Jadi selain orang tua, rupanya orang lain juga punya peran, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tanggung jawab utama terhadap anak adalah kita, orang tua. Yang lain itu bonus tambahan, ya toh? Sekolah minggu contoh, ya, pemuritan contoh, itu bonus tambahan. Dan itu penting, ya itu penting, ya itu penting. Gitu. Dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, Uzia diajar oleh Sakaria untuk hidup takut akan siapa? Tuhan. Ya. Tidak takut tentang sesuatu yang lain, tetapi takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak orang tua dibohongi oleh anak-anak? Pernah enggak? Angkat tangan, jujur, pernah enggak? Wah, puji Tuhan, anak-anak Bapak Ibu hebat, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Wah, ini puji Tuhan. Saya selesai khotbah saja kalau demikian ya. Anak-anak pernah bohong enggak sama orang tua?
Pernah. Mario kan ngangguk gini Pak. Ri, pernah bohong nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, puji Tuhan ya. Pernah. Ini. Ya. Anak-anak saya pernah bohong nggak sama papa mama? Ayo. Sering kata. Ya. Wah. Luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu menunjukkan sebagai orang tua yang hebat, luar biasa. Tetapi mari, kalaupun demikian yang terjadi, kita memperhatikan, terus mempertahankan karakter yang baik itu. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang takut akan Tuhan. Mengajarkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Hal-hal sepele yang kadang-kadang kita lakukan, kita tidak sadar anak-anak kita melihat. Anak kita memperhatikan. Dan jangan disalahkan kalau anak-anak akhirnya mencontoh apa yang kita lakukan yang tidak baik itu. Ya, apa yang tidak baik itu. Seringkali kan orang tua maunya menang kan, maunya menang gitu kan. Oh, anaknya giliran begini, oh, kalau papa juga begitu kemarin, baru kemarin ternyata ya, baru kemarin gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Usia. Selain dia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya, dia diajari, dia dinasehati, dia dibentuk untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan ayat itu selanjutnya, ayat yang kelima, dan selama ia mencari Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi sederhana sekali sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita, anak cucu kita berhasil. Ya toh, mencari Tuhan, melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi suami-suami jangan berbohong di hadapan anak-anak. Ya. Istri demikian juga. Orang tua jangan. Mari kita mengajari anak-anak, memperlihatkan apa yang kita lakukan di hadapan anak-anak kita. Hal-hal yang takut akan Tuhan. Mengapa demikian penting Bapak Ibu Saudara? Dikatakan oleh Alkitab, ya dikatakan di dalam Alkitab, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala yang diusahakannya berhasil. Tentu kita sebagai orang tua merindukan anak-anak kita sukses, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita terus berada di jalan yang terus dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu jangan mulai nanti, mulai hari ini, mulai sekarang, mari kita menjadi orang tua yang memperlihatkan, yang memperdengarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Mari kita mendidik bukan saja dengan ucapan, tetapi juga dengan perilaku kehidupan kita, supaya anak tidak saja mendengar, tetapi melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan. Sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara sekali lagi, sebagai orang tua, termasuk saya, mari mengajarkan dan memperlihatkan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sebagai orang tua mengajarkan, mendidik dengan kata-kata kita, tetapi juga memperlihatkan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik, yang sesuai dengan
firman Tuhan. Anak-anak punya sikap murah hati, itu sesungguhnya belajar dari kita. Jadi mari kita menjadi orang tua yang murah hati. Anak-anak melihat kita, ya anak-anak melihat kita. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita murah hati, ya mari kita menjadi orang tua yang murah hati. Kalau kita menginginkan anak-anak kita mudah mengampuni satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, mari kita menjadi orang tua yang juga mudah mengampuni. Mari kita menjadi suami istri yang mudah mengampuni. Dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Ya, oleh anak-anak kita. Siapa sih yang suami istri sempurna? Enggak. Ada berbagai keterbatasan, kekurangan, dan mungkin sekali waktu saling melukai. Terlukai oleh pasangan hidup. Dan mari kita menjadi pribadi orang tua, suami istri yang mudah minta maaf dan memaafkan, mengampuni, dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita mudah mengampuni, tidak menaruh dendam kepada anggota keluarganya, kepada kakaknya mungkin, kepada adiknya mungkin, kepada teman sekolahnya mungkin. Saudara, ini yang harus terus kita ajarkan, ya. Mari kita orang tua mengajarkan dan memperlihatkan kepada anak-anak kita tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Wong kita sudah setia saja, kadang-kadang anak-anak nggak mau setia. Susahnya bukan main. Apalagi kalau kita sebagai orang tua tidak setia kepada Tuhan. Itu hal sederhana yang harus diperjuangkan oleh kita para orang tua. Oleh kita para orang tua. Mari kita menjadi orang tua yang setia kepada Tuhan. Ya, orang yang setia melayani. Ya, orang yang setia melayani. Saya enggak tahu cerita belum kalau sudah minta maaf. Ada pengalaman saya belum lama. Ketika saya dalam pertimbangan, dalam doa, ketika saya dihubungi untuk menjadi ketua departemen melanjutkan, menolong untuk menjadi ketua departemen, saya berpikir mau menolak. Karena tidak mudah, pengalaman 5 tahun bagaimana mengkoordinir kependetaan, pendeta baptis se-Indonesia. Tidak hanya di bawah saya usianya, ada yang senior, pengalamannya jauh lebih luar biasa. Lalu saya oleh pimpinan, mereka berbicara kepada saya, minta tolong untuk saya melanjutkan sebagai ketua departemen. Lalu dalam pertemuan keluarga, istri dan anak-anak, saya minta pertimbangan bagaimana ya kalau papa menolak. Ya, menolak. Apa kata mereka? Ya udah, kalau papa begitu nanti saya kalau diminta melayani juga menolak. Coba, itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak berkata seperti itu. Ya nanti kalau saya diminta melayani menolak aja. Saudara, itu baru rencana loh, belum saya lakukan. Akhirnya saya merasa, wah, teguran yang luar biasa bagi saya. Saya mengajarkan, terima pelayanan apapun, terima dengan ucapan syukur. Tetapi saya mengatakan, bagaimana ya kalau papa menolak? Kan tidak sesuai. Akhirnya saya minta maaf. Saya terima pelayanan itu. Ya, saya terima pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita mendengar dan anak-anak kita memperhatikan. Mari kita setia melayani Tuhan. Mari kita setia berbakti kepada Tuhan. Mari kita setia memberi. Itu dilihat oleh anak-anak kita. Mari kita bermurah hati kepada sesama kita, kepada orang lain. Dilihat, jangan berpikir tidak diperhatikan oleh anak-anak kita. Mereka memperhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat dari kita. Ya, dari kita. Ingat itu, karena itu hati-hatilah. Mari kita melakukan hal-hal yang baik. Mari kita berkata kata yang baik
supaya anak-anak kita terberkati dan seperti usia ia tepat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Amasya. Lalu sebagai anak, dengarkanlah didikan ayahmu. Dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hei orang-orang muda, para remaja, anak-anak, perhatikan ajaran ayahmu. Jangan sia-siakan nasihat ajaran ibumu. Jadi, wah itu kan kuno, itu kan dulu. Begitu ya sekarang anak-anak ya. Dulu itu enggak ada namanya anak ketika orang tuanya bicara. Begitu ya, menatap wajah orang tua. Dulu itu diajari betul dan itu luar biasa, apalagi zaman dulu. Itu begini, dengar, telinganya dibuka lebar-lebar, lalu kepala. Sekarang orang tuanya nasihati, kakinya begini. Begitu ya. Ya itu kan dulu, gitu kan. Anak-anak, ingat, perhatikan ajaran ayahmu. Jangan sia-siakan ajaran ibumu. Dengar baik-baik. Tidak ada orang tua yang ingin membuat kalian jatuh, ingin membuat kalian gagal, ingin membuat kalian hancur. Orang tua pengen supaya kalian hidup benar dan diberkati oleh Tuhan. Saya berkata, bersyukurlah kalau kalian punya ayah dan ibu cerewet demi kebaikanmu. Ya, anak-anak. Nah kalau si Rafael sih belum, tapi dia dengar ya, gitu. Masih kecil, ya. Yang hari ini akan didoakan. Wanli, ya, dengar ajaran ayahmu, papamu, dengar ajaran mamahmu. Termasuk kita semua anak-anak, orang-orang muda, para remaja. Perhatikan, ya perhatikan. Karena orang tua sering kali disebut sebagai apa? Wakilnya Tuhan. Ya, jadi jangan sia-siakan nasihat ayah dan ibumu. Jangan masuk telinga kanan keluar. Belum selesai aja udah keluar buru-buruan. Gitu ya, artinya lupa. Ya lupa, masukkan dalam hati. Saya mengucap syukur karena saya diberkati seorang ayah dan ibu yang sederhana. Saya mengucap syukur oleh karena saya diberkati oleh Tuhan seorang ayah yang peduli kepada anaknya. Sekalipun kadang saya harus dipukul. Saya ingat itu, ya, tetapi rupanya itu demi kebaikan saya. Jadi anak-anak perhatikan ya, yang masih remaja pemuda silakan angkat tangan. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan malu. Ya tuh. Ya, dengar baik-baik ya, ayah dan ibumu. Ya, dengar baik-baik. Anak-anak dengar baik-baik. Didikan ayah dan ibumu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar didikan ayah dan ibumu, apa yang menjadi usahamu diberkati oleh Tuhan. Amin, anak-anak. Ya, diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan merasa ini zaman modern, zaman milenial. Ke gereja maunya pakai pakaian apa itu? Di luar kebiasaan. Gitu tuh. Lalu dinasihati, wah itu kan kuno dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, itu tercatat di dalam kitab Amsal pasal. Saya mengulang untuk anak-anak, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini maupun di Zoom, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Dengarkan dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab perhatikan, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu
dan suatu kalung bagi lehermu. Ini menggambarkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seorang anak yang memperhatikan didikan ayahnya, yang tidak menyia-nyiakan ajaran nasihat ibunya, digambarkan dia dikalungi dengan bunga yang indah. Dia dikenakan mahkota bunga yang indah. Jadi dengar baik-baik, bersyukur punya orang tua. Emang kalau nggak ada orang tua kamu ada? Ya, dulu saya tanya, Mbok, aku tuh datangnya dari mana? Lalu si Mbok susah menjelaskan mungkin ibu saya. Kowe metu kok ngisori debok, gedebok, tahu? Pohon pisang. Waduh, wah hebat ya, gitu. Ternyata enggak, ada orang tua. Ada orang tua, saya sering ngomong gini, anak-anak ini perhatikan benar-benar. Orang tuamu itu susah payah, ibumu itu susah payahnya luar biasa. Hamil, ya kalau hamil perutnya gede kan, malam sih nggak begitu gede, Bu Jumini ketika hamil siapa itu? Bayi Yesus. Jadi ibumu jalan begini, ya tapi nggak pernah mengeluh, nggak pernah mengeluh. Lalu mau melahirkan aja itu perjuangan antara mati dan hidup. Saya menyaksikan betul bagaimana istri saya melahirkan anak 3 malam 3 hari kesakitan. Menyaksikan betul susah payahnya ibumu melahirkan. Sudah melahirkan, puji Tuhan, pekerjaan seharinya nyucrup umbel, tahu? Karena saya menyaksikan. Ini anak-anak kadang-kadang nggak tahu diri, ya anak-anak nggak tahu diri, rumongso, apa itu rumongso? Berpikir karena sudah kuat sehat banyak harta dengan ibunya, jadi menghirup apa itu? Menyedot ingus, lalu nyebokin, mana ada? Jadi anak-anak perhatikan itu. Jangan sia-siakan ibumu. Dengar ajaran ibumu. Perhatikan didikan ayahmu. Supaya seperti firman Tuhan digenapi atas hidupmu. Ya, supaya firman Tuhan digenapi, karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Dan suatu kalung bagi lehermu, menggambarkan keindahan yang luar biasa, anak yang diberkati oleh Tuhan. Dengar, buka telingamu, jangan justru ngomel, ngedumel, tahu ngedumel? Ngomel, diomongi orang tuanya ngomel. Coba bayangkan, sopo sing ngedusi, siapa yang mandi, siapa yang nyucrup umbel tadi, siapa yang nyebokin tadi. Saudara, mari, anak-anak mari, bersyukurlah kalau orang tuamu sampai hari ini masih ada dan sehat, beri hormat kepada mereka, beri hormat kepada mereka. Kalau kalian diberkati, orang tuamu di luar Jakarta kirim uang, ya kirim. Belum seberapa. Kalau kalian bisa memberi kepada orang tua, belum nggak ada sebanding yang dapat membandingi apa yang telah dibuat oleh orang tuamu. Jangan membuat sedih orang tuamu. Dengar ini, jangan membuat sedih. Saya pernah sedih sekali mendengar ada seorang anak nyesel dilahirkan oleh orang tua yang tidak seperti mereka. Sedih. Anak-anak, firman Tuhan, dengar baik-baik. Kalau hari ini engkau mengecewakan orang tuamu, datang, beri hormat, minta maaf kepada orang tuamu. Berjanjilah kepada orang tuamu untuk
hidup benar seperti Uzia. Untuk hidup benar seperti Uzia, untuk hidup takut akan Tuhan. Dan kalau ada orang tua yang tidak bertanggung jawab, ingat, mari kita memperhatikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari kitab Kolose, ini para orang tua sebagai penutup khotbah saya. Ya. Kolose pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Orang tua perhatikan, suami istri, Bapak Ibu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ya, apa ada? Ada terlalu banyak orang tua yang menyakiti anak-anaknya. Hidupnya tidak menjadi teladan yang baik. Hidupnya carut-marut. Kata-katanya kasar. Memperlakukan ibunya kasar. Ada banyak ayah yang demikian. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hati. Bapak Ibu akan menyesal kalau sampai salah langkah dalam mendidik, memperlihatkan contoh hidup, lalu anak-anaknya tawar hati. Anak-anaknya hancur, anak-anaknya terlibat dalam banyak hal yang tidak benar. Hati-hati para orang tua, termasuk saya. Saya merasa saya belum menjadi orang tua yang sempurna. Ini menjadi peringatan untuk saya. Ini menjadi nasihat untuk saya. Bagaimana saya menjadi orang tua yang baik, yang benar, yang mendidik anak-anak saya. Mari Bapak Ibu sebagai orang tua, ingat jangan sakiti hati anak-anakmu. Apa ada ya Pak Pendeta, banyak. Perilakunya tidak benar, itu menyakitkan. Kasar, baik omongan maupun tangan, bahkan kaki. Kaki untuk jalan, untuk nendang istrinya. Tangan untuk makan, untuk nampar istrinya. Ingat para orang tua, jangan berbuat demikian, supaya anak-anak kita tidak tawar hatinya. Anak-anak kita meneladani kita. Kalau ada orang tua yang demikian, bertobatlah hari ini. Kalau ada orang tua yang sering bohong, bertobatlah, supaya anak-anakmu tidak bohong. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita. Mari kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Mari menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan nasihat ayah kita. Memperhatikan nasihat, ajaran, didikan ibu kita. Jangan sia-siakan. Mari menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Menjadi keluarga yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan tunduk kepala. Mengambil sikap teduh sebentar, merenungkan di bawah pimpinan Roh Kudus atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari melihat diri kita sebagai orang tua, apakah kita sudah mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan? Apakah kita juga memperlihatkan cara hidup kita adalah cara hidup yang benar di mata Tuhan? Mari kita mengoreksi diri kita, mari kita melihat diri kita masing-masing. Kalau ternyata belum, ada banyak hal yang kita tidak benar di mata Tuhan, kita tidak memperlihatkan yang baik, yang benar di mata anak-anak kita, mari dengan rendah hati, kita para orang tua datang kepada Yesus Kristus. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya menjadi orang tua yang tidak baik. Tuhan ampuni saya karena saya menjadi ayah, menjadi ibu yang tidak menjadi teladan yang baik untuk anak-anak saya. Tuhan ampuni saya. Saya mau menjadi orang tua yang benar di mata Tuhan. Saya mau menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Saya mau menjadi orang tua yang memperlihatkan contoh-contoh hidup perilaku yang benar.
Datanglah kepada Tuhan, hai bapak-bapak, ibu-ibu. Minta pengampunan Tuhan. Dan perbaharui hidupmu. Mari menjadi orang tua yang benar, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Hai anak-anak, firman Tuhan berkata dengan jelas tadi, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ingat, orang tuamu adalah wakil Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Perhatikan, jangan sia-siakan, jangan anggap enteng nasihat didikan orang tuamu. Karena hanya anak-anak yang memperhatikan didikan ayahnya, yang tidak menyia-nyiakan ajaran nasihat ibunya, dia akan mendapat karangan bunga yang indah itu di kepalanya dan suatu kalung bagi lehernya yang menggambarkan keindahan perjalanan hidupmu. Diberkati oleh Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Jangan melawan kepada orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Kalau ada di antara kalian anak-anak yang selama ini seringkali memberontak, ngomel, marah kepada orang tua, beri hormat kepada orang tuamu. Datang kepada orang tuamu. Minta ampun kepada orang tuamu. Supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Mari, ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan. Mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Singer akan menyanyikan dan saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Mengucap syukurlah untuk firman Tuhan hari ini. Dan kalau ada hal-hal yang memang perlu diperbarui, perbarilah. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saya tengadah. Saya adalah tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Diperbaharui oleh Kau penjuru
Yesus, ini menjadi doa kami. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami mau melakukan kehendak-Mu. Menjadi orang tua yang benar, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kami. Menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua kami. Menjadi anak-anak yang mendengarkan didikan ayah kami. Tidak menyia-nyiakan nasihat ajaran ibu kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang membentuk kami. Engkau yang adalah penjunan, membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam, supaya firman Tuhan mengakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, di mana kami bukan saja mendengar, tetapi kami melakukan dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Saya mengundang anak Wanli Gunawan bersama dengan kedua orang tuanya, yaitu Bapak Niko Yulianto dan Ibu Egi Siyutin. Silakan berdiri di depan. Lalu saya mengundang anak Rafael Jericho Bureni bersama dengan kedua orang tuanya, Bapak Nelis Kevi Bureni dan Ibu Lisa. Silakan berdiri di depan. Sekali lagi Bapak Niko dan Ibu, Pak Nelis dan Ibu, saya membaca ulang nasihat firman Tuhan untuk kita, para orang tua. Ya, para orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saya mengulang. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya anakmu tidak tawar hatinya. Jangan hanya mengajar, tetapi perlihatkan ajaranmu itu di hadapan anak-anakmu. Anak ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Bapak Ibu sebagai orang tua tidak cukup memberi makan, tidak cukup menyekolahkan, tidak cukup menyediakan fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh anak, tetapi perhatian, didikan, ajaran yang diwujudkan dalam perbuatan, kiranya itu menjadi komitmen Bapak Ibu sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua, berilah contoh. Ya, berilah contoh. Jangan hanya berkata-kata. Firman Tuhan, berilah contoh, supaya anak-anak kita tidak tersakiti oleh kita orang tua, tetapi anak-anak kita bangga memiliki kita sebagai orang tua. Anak-anak kita bangga mengucap syukur karena punya ayah ibu yang luar biasa, punya orang tua yang luar biasa. Bapak Ibu sanggup ya? Bapak Ibu bersedia ya untuk menjadi orang tua yang benar, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak? Bagaimana Pak Nelis, Ibu? Bersedia? Pak Niko dan Ibu? Bersedia ya? Jadi mari, tentu tidak mudah, tetapi kita harus bertekad berjuang menjadi orang tua yang benar dan baik. Amin. Tuhan memberkati. Silakan ke atas. Silakan. Menghadap ke jemaat. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan anak kita, Wanli Gunawan. Kita bersyukur karena Tuhan yang menganugerahkan anak ini kepada Bapak Ibu Niko
dan biarlah Tuhan memberkati. Kalau ada keluarga dari Pak Niko dan Ibu hadir, dimohon untuk berdiri. Ada Ibu? Oh, enggak ada ya. Baik, saya akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena Engkau memberkati Bapak Niko Yulianto dan Ibu Egi Siyutin dengan anak yang diberi nama Wanli Gunawan. Semua karena berkat Tuhan. Hadirnya seorang anak di tengah-tengah pasangan suami istri adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Karena itu bersama Pak Niko dan Ibu, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau saat ini, di saat kami menyembah dan berbakti kepada Tuhan, kedua orang tua dari anak kami Wanli Gunawan, Bapak Niko Yulianto dan Ibu Egi Siyutin menyerahkan Wanli kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan, Engkau yang menyertai selama ini, Engkau yang memberkati selama ini anak kami Wanli, Tuhan Yesus Kristus yang melanjutkan untuk memberkati anak kami ini. Tumbuh dengan baik, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, hidup takut akan Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya, mengasihi semua orang, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Wanli di dalam pegangan tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Berilah kepadanya masa depan sesuai dengan rancangan-Mu. Hamba berdoa untuk Pak Niko dan Ibu Egi sebagai orang tua, Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Supaya kedua orang tua kami ini menjadi orang tua yang benar di mata Tuhan. Menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Mendidik, mengasuh, dan memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik supaya anak ini meneladani. Terima kasih Tuhan, keluarga ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tetap di sini ya Bapak. Ya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk anak Rafael Jericho Bureni. Anak yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada Bapak Nelis Kevi Bureni dan Ibu Lisa. Kiranya Tuhan memberkati anak ini bertumbuh dengan baik dan diberkati dengan masa depan. Mohon keluarga besar dari Bapak Nelis untuk berdiri. Keluarga besar silakan berdiri di tempat. Mau saya gendong? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama Pak Nelis dan Ibu Lisa oleh karena Engkau menganugerahkan anak yang bernama Rafael Jericho Bureni di tengah-tengah keluarga ini. Kami bersyukur dan hari ini Pak Nelis bersama Ibu sebagai orang tuanya datang kepada Tuhan menyerahkan anak Rafael Jericho Bureni berada di pegangan tangan Tuhan yang kuat, berada di dalam berkat campur tangan kasih, pemeliharaan dan masa depan dari Tuhan. Berkati anak kami Rafael ini ya Tuhan, supaya tumbuh dengan baik, mengenal Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus pada waktunya. Tuhan memberkati dia dengan kesehatan. Tuhan memberkati Rafael dengan masa depan.
Hambamu juga mendoakan untuk Pak Nelis dan Ibu Lisa sebagai orang tua dari anak kami Rafael. Tuhan berilah hikmat, tambahkan hikmat untuk benar-benar menjadi orang tua yang benar, untuk benar-benar menjadi orang tua yang baik bagi anak ini, menjadi contoh, menjadi teladan kehidupan yang benar dan yang baik, sehingga Rafael meneladani apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Biarlah keluarga ini diberkati oleh Tuhan dan terus mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus hambamu menyerahkan dalam doa anak kami Rafael Jericho Bureni. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Silakan di trap yang paling bawah. Saya minta Pak Niko masih di sini? Ya. Saya minta Ibu Stefanus akan menyerahkan piagam penyerahan anak kepada Pak Niko dan Ibu, demikian juga Pak Nelis dan Ibu. Selamat Pak, Tuhan memberkati Bapak, Ibu dan juga Wande. Ya, selamat Pak Nelis dan Ibu, Tuhan memberkati Bapak, Ibu dan Rafael ya. Oke, Bu Stefanus dulu situ, lalu berdoa. Kok berdoa, foto. Minta maaf, mau berdoa lagi. Ya, sudah bisa masuk. Silakan difoto. Mas Satria Ajo. Ini mungkin begini ya, di tulisannya Bu, tulisannya sudah ya. Oke, ya. Agak gini diangkat. Ya. Sudah. Oke. Dari kamera ya. Oke. Sudah? Oke. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya marilah mendengarkan nats ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan puji-pujian sembah doa kami. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik dari sebagian kecil yang betapa luar biasanya kasih-Mu yang Engkau curahkan dalam hidup kami melalui keuangan kami. Ya Bapa, berkati tangan-tangan yang akan memberi, dan jikalau sebentar kami akan juga berpisah satu sama lain, biarlah kasih kuasa yang daripada Tuhan yang senantiasa menyertai dalam hidup kami, karena karya Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah sembah bakti kami melalui persembahan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mengiringi teman kita yang akan menyampaikan kantong persembahan, mari kita menyanyikan pujian persembahan hati. Katakan padaku sekarang. Katakan padaku sekarang.
saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, minggu ini ada beberapa orang dan keluarga yang berbahagia karena ditambahkan umurnya oleh Tuhan, baik itu yang ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Pada tanggal 28 Desember, saudara Yosia Kurniadi. Kemudian tanggal 29 Desember, Ibu Sugianti atau Ibu Joni Wijaya. Tanggal 30 Desember, Saudari Luciana Deborah, Saudara Nathaniel Putra. Tanggal 31 Desember, Bapak Bernabas Tali Arozebua. Kemudian tanggal 1 Januari, nah ini banyak ini 4 orang. Ibu Catherine Prana, Ibu Ripka Sulasmi, Ibu Wiwi Purwanti, Ibu Egi Siyutin. Kemudian ada yang berulang tahun pernikahan, Bapak dan Ibu Polma Nurlela Raja Gugu. Kepada saudara-saudari yang ada di dalam ruang gereja dipersilakan maju yang berulang tahun minggu ini. Tadi ada Ibu Egi ya, silakan Bu, maju Bu. Aing mana? Ya, ya, Aing ada, itu dia. Nah, dia mempersiapkan diri. Ada Lucy. Ya, yang di rumah juga ya. Ya, silakan maju ke depan. Yang di rumah tidak bisa maju ke depan, di rumah aja berdirinya, diberkati sama pendeta nanti. Yuk kita menyanyikan lagu ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Saudara yang merayakan ulang tahun hari jadi maupun pernikahannya, ya, kiranya berkat damai sejahtera, kesehatan, umur panjang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya nutup dalam doa, ada pengumuman dari panitia acara. Rupanya tadi malam ketika pengumuman pemenang lomba foto itu tidak ada bunyi sama sekali. Jadi Pak Dedi berjuang lalu sukacita. Nah, itu ternyata ketika kami melihat nggak ada. Jadi tidak tahu masalahnya di mana. Apakah tidak dikontrol sehingga di multimedia di mana gitu, kita tidak tahu. Jadi karena itu saya mendapat pesanan dari panitia acara. Sekali lagi selamat untuk yang menang. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang mengirim foto, ya, yang mengirim foto kepada panitia, masing-masing akan mendapat hadiah OVO
Jreng. Enggak ya? Wih, gitu. 50.000 rupiah. Ya. Puji Tuhan. Jadi dapat berkat 50. Termasuk saya berarti ya, karena dikirim gitu ya. Tapi 6 orang. Gimana cara baginya Pak Dedi itu ya? Ya, jadi selamat untuk semua yang telah mengirim foto. Tunggu tanggal mainnya. Akan dikirim oleh panitia masing-masing 50.000 rupiah gitu ya. Sering diadakan lomba seperti ini, senang juga ya. Gitu, sepeda gunung, kulkas gitu kan. Gitu. Enggak juga sih. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh Tuhan dan mari kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk tetap mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena Engkau telah memberi kepada kami semua kesempatan untuk datang kepada Engkau. Kami dilayakkan menyembah dan memuji Engkau, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami, juru selamat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih oleh karena semua berkat Tuhan buat kami. Teman-teman yang minggu ini merayakan ulang tahun, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Sehat, umur panjang, dan semakin setia kepada Tuhan. Berkat-Mu turun untuk seluruh umat Allah. Sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, menyertai perjalanan hidup mereka, aktivitas mereka, dan biarlah berkat-berkat Tuhan, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah atas mereka. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan berkenan memberkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang berjuang keras untuk melakukan semua program-program demi dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah secara fisik, siapapun mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pulih, sehat, karena Tuhan Yesus Kristus yang berkehendak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami, menyerahkan penyembahan bakti kami, ucapan syukur kami, pujian kami, dan permohonan doa kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahteranya melimpah atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati.